Supreme Martial God Technique. Bab 2701-2710. Bab 2701 Hati yang dingin muncul lagi. Tetapi meskipun itu jalan buntu, Wu Yun memutuskan untuk melakukan ini. Faktanya, dia sendiri pun tidak tahu kenapa dia tiba-tiba mendapat ide seperti itu. Paling tidak, hal itu terkesan impulsif dan gila. Mungkin, Wu Yun tahu bahwa meskipun dia mencoba lagi, peluang suksesnya kecil. Dalam hal ini, lebih baik bertaruh lebih besar. Mungkinkah akan terjadi pembalikan batas, keajaiban nirwana? Dan dengan ide gila ini, Wu Yun bersiap menelan manik batu merah langsung ke tubuhnya. Dia ingin melihat dampak apa yang akan terjadi. Tentu saja ini tidak terlihat gila. Bagaimanapun, Wu Yun juga langsung menyerap hati dingin dari sebelumnya. Masalahnya, keduanya tidak sama. Belum lagi yang lainnya, hanya hatinya yang dingin, Wu Yun tidak bereaksi berlebihan saat bersentuhan dengannya. Dia bisa menyentuhnya sesuka hati. Wajar saja jika tertelan tidak akan menimbulkan efek serius. Dan manik batu merah ini sangat menakutkan. Setidaknya, dalam kontak Wu Yun sebelumnya dengannya, kinerja sangat menakutkan. Saat itu, jika Wu Yun Sui tidak tepat waktu. Jika bukan karena Wu Yun, dia masih memiliki kekuatan es tertinggi untuk melindungi tubuhnya. Saya khawatir seluruh lengan kanan Wu Yun hilang saat itu. Dan jika begini, bisa dibayangkan betapa gilanya ide Wu Yun menelan pilar batu ini. Mungkin, jika itu orang lain, dia tidak akan melakukan ini. Anda mungkin tidak berpikir demikian. Tapi Wu Yun hanya berpikir begitu, dan dia masih ingin melakukannya. Dia bahkan telah melakukannya. Mati saja. Geraman tegas dan ragu-ragu. Wu Yun tiba-tiba membuka mulutnya. Kemudian dia mengerahkan kekuatan dengan kedua telapak tangannya, mengaktifkan kekuatan sucinya, dan mengendalikan manik batu oval untuk terbang menuju mulutnya. Padahal manik batu lonjong ini seukuran telur angsa. Tapi Wu Yun masih menelannya. Cara menelannya bukan itu intinya. Intinya, saat manik batu ini masuk ke mulutnya, Wu Yun merasa seluruh tubuhnya akan meleleh. Rasa panas yang membara tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Bahkan terasa saat manik batu itu masuk ke mulutnya, melewati tenggorokannya, dan masuk ke perutnya, ia telah membakar seluruh organ fisik Wu Yun yang dilewatinya. Saya tidak tahu apakah itu ilusi atau karena terlalu menyakitkan. Wu Yun sepertinya tidak sadarkan diri. Sampai manik batu itu masuk ke perut Wu Yun, diam dan melayang. Rasa sakit yang parah dan terbakar muncul lagi. Tak tertahankan. Itu hanyalah rasa sakit yang tak tertahankan. Pada saat itu, Wu Yun merasa seolah-olah telah menelan tungku bagua milik Taisang Lao Jun di dalam tubuhnya. Dia bahkan merasa bisa terbakar abis kapan saja. Teknik Dewa Bela Diri Taisang, yang mengontrol kekuatan ilahi dan melindungi tubuh dengan seluruh kekuatannya, tidak berpengaruh. Sial, apakah kamu terlalu impulsif? Ini adalah kekuatan yang tidak bisa aku kendalikan sama sekali. Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram kesakitan dan kesulitan. Dia bertanya-tanya apakah dia terlalu impulsif. Namun, ini bukanlah penyesalan, juga bukan ketakutan akan kematian. Itu hanya pemikiran bawah sadar. Terlebih lagi, dia tidak punya kesempatan untuk menyesalinya saat ini. Dia hanya bisa gigit jari dan bergerak maju. Meskipun dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Namun, masih ada keajaiban. Dan keajaiban ini adalah sesuatu yang tidak pernah terpikirkan oleh Wu Yun sebelumnya. Ketika dia merasa telah mencapai batas kemampuannya dan mungkin tidak mampu menanggungnya sampai kapanpun. Kekuatan tertinggi es yang telah ditekan di tubuhnya tiba-tiba memberikan kekuatan. Menembus penghalang energi yang dibangun oleh Wu Yun, itu melonjak dengan gila-gilaan. Ini mungkin semacam kemampuan perlindungan diri. Ketika kekuatan tertinggi es mengalir ke setiap bagian tubuhnya, Wu Yun langsung merasakan sensasi terbakar dengan cepat menghilang. Apalagi setelah meringankan rasa sakit Wu Yun. Kekuatan es tertinggi dengan cepat berkumpul di sekitar manik merah. Dalam sekejap, manik bundar terkondensasi. Setelah dilihat lebih dekat sayangku, ini sebenarnya adalah prototipe Nether Cold Heart yang telah diserap oleh Wu Yun. Hati dingin masih ada di tubuhku. Wu Yun diam-diam berseru. Namun, keajaiban sesungguhnya baru saja dimulai. Sebelumnya, kemunculan kekuatan pamungkas es pasti akan menyingkirkan kekuatan pamungkas api tersebut. Tapi kali ini tidak. Bahkan ketika Nether Cold Heart muncul, tidak ada tanda seperti itu. Awalnya Wu Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, setelah menunggu beberapa saat, Wu Yun terkejut saat mengetahuinya. Hati Ming Han sebenarnya membimbing. Itu benar, itu membimbing. Tampaknya bertindak sebagai seorang master, membimbing kekuatan api tertinggi di manik batu merah untuk berkumpul menuju sudut lain tubuh Wu Yun. Apakah itu membimbing kekuatan api pamungkas ini? Mungkinkah ia ingin membantuku membangkitkan seni bela diri api pamungkas? Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah ini kemampuan Nether Cold Heart? Jadi sejujurnya,
saya selalu meremehkan kekuatan pamungkas es sebelumnya, atau dengan kata lain, saya telah meremehkan hati yang dingin. Itu tidak menjijikkan, tetapi kekuatan pamungkas api sebelumnya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bersaing dengan itu. Itu dapat dibandingkan dengannya. Hanya ketika manik batu merah ini memenuhi syarat untuk membandingkannya, barulah itu bisa menjadi seni bela diri keempatku. Dari sudut pandang ini, hati yang dingin ini mungkin lebih maju daripada manik batu merah ini. Lebih lanjut, tetapi, mengapa ini terjadi? Wu Yun berbisik kaget sambil ketakutan. Namun tak lama kemudian, dia merasa lega dan diam-diam berpikir. Itu saja, saya tidak ingin memikirkannya lagi. Lagi pula, dengan bantuan Ming Hanxin, segalanya tampak menjadi lebih sederhana dan jelas. Ini adalah hal yang baik, hal yang sangat baik. Mengapa saya harus khawatir tentang hal lain? Seperti yang diharapkan, pada saat ini, di bawah kendali hati Ming Han. Aliran kekuatan api tertinggi yang agung mengalir deras dari manik batu merah. Manik batu merah tidak melawan dan bekerja sama sepenuhnya dengan hati Ming Han. Bersama-sama, keduanya bersiap untuk mematahkan belenggu tubuh fisik lagi untuk Wu Yun dan memulai seni bela diri keempat, seni bela diri api terhebat. Bab 2702, Batasi, menyerah. Dan semuanya tampak berjalan sangat lancar. Wu Yun tidak lagi merasakan sakit apapun. Karena semua rasa sakit yang membakar telah dinetralisir oleh kekuatan pamungkas es. Dan karena kemunculan kembali Nether Cold Heart yang hilang. Alhasil, kekuatan pamungkas es yang selama ini penuh dengan penolakan tidak lagi menolaknya. Tapi netralkan. Oleh karena itu, Wu Yun bisa dikatakan tidak memiliki perasaan saat ini. Sama seperti keadaan biasa. Bahkan lebih dari itu. Wu Yun bahkan merasa lebih nyaman saat ini. Dia merasa seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Ini mirip dengan saat dia pertama kali terbangun dengan seni bela diri es terhebat. Jangan khawatir tentang apapun, tunggu saja dengan sabar dan tunggu sampai ia bangun dengan sendirinya. Namun, meski perasaannya sama. Namun ada satu perbedaan besar. Artinya, Wu Yun merasa bahwa keberhasilan kebangkitan seni bela diri api pamungkas ini tidak bisa dihindari. Namun waktu yang dihabiskan setidaknya beberapa kali lipat dari waktu terakhir. Bisa dibayangkan dari silat ketiga hingga silat keempat, meski juga tentang mematahkan belenggu tubuh fisik. Namun kesulitannya jauh dari sama. Namun, ngomong-ngomong, sebenarnya tidak butuh waktu lama dari awal hingga akhir bagi Wu Yun untuk menyadari seni bela diri es terhebat. Itu hanya beberapa jam. Jika dihitung seperti ini, mungkin tidak akan butuh waktu lama baginya untuk membangkitkan seni bela diri api terhebat. Namun, semua itu belum diketahui untuk saat ini. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak ada yang tahu. Wu Yun sendiri juga tidak mungkin mengetahuinya. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru, dia hanya menunggu kebangkitannya selesai. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Meskipun kali ini tidak melebihi rentang yang diharapkan Wu Yun, secara relatif, itu masih agak lama. Lagi pula, dibandingkan dengan Ice Ultimate Martial Arts beberapa jam sebelumnya. Pastinya sudah cukup lama. Terlebih lagi, tampaknya setelah 2 hari ini, seni bela diri keempat tidak menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Tumbuh terus-menerus. Sedangkan untuk kebangkitan, tidak ada tanda-tandanya. Tapi Wu Yun tidak terburu-buru. Dalam sekejap, 2 hari berlalu. 2 hari ini adalah masa keberhasilan rencana Wu Yun. Dengan kata lain, dalam rencana Wu Yun, 4 hari sudah cukup. Tapi, tetap saja tidak ada apa-apa. Seni bela diri api terhebat masih belum terbangun. Dengan kata lain, di dalam tubuh Wu Yun, itu adalah habitat seni bela diri api terhebat. Kekuatan untuk berhasil membangkitkan seni bela diri telah dikumpulkan. Namun, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kekuatan ini tidak pernah bangkit, dan masih tertinggal satu langkah. Tapi Wu Yun tidak tahu persis langkah mana yang hilang. Namun hingga saat ini, Wu Yun masih belum terlalu cemas. Bagaimanapun, itu masih dalam rentang waktu yang diharapkan, jadi meskipun dia belum bangun, dia masih bisa memahaminya. Seiring berjalannya waktu, dalam sekejap mata, 2 hari lagi berlalu. Wah, 6 hari. Ini sudah 2 hari lebih lama dari perkiraan waktu 4 hari Wu Yun. Saat ini, Wu Yun menjadi cemas. Tentu saja rasa cemas bukan karena Wu Yun begitu berhasrat untuk sukses. Hanya saja dia merasa kekuatan api pamungkas yang terkumpul di tubuhnya sudah cukup besar. Setidaknya itu cukup baginya untuk sadar akan seni bela diri. Sebelumnya, seni bela diri ketiga, kekuatan tertinggi es, hanya terakumulasi sebanyak itu, bahkan tidak sebanyak ini. Namun saat itu, seni bela diri ketiganya telah diaktifkan. Pada saat ini, sejumlah besar kekuatan telah terkumpul di dalam tubuh, tetapi belum ada tanda-tanda kebangkitan. Hal yang paling menakutkan adalah, 2 hari ini sepertinya tidak ada bedanya dengan 2 hari lalu.
Inilah yang paling tidak bisa dipahami Wu Yun. Mungkinkah tubuh fisikku benar-benar telah mencapai batas akhir, dan bahkan hati yang dingin tidak dapat lagi membantuku membuka seni bela diri keempat? Jika tidak, bagaimana aku bisa terus berada dalam keadaan ini tanpa mundur atau maju? Tidak ada perubahan. Jika ini masalahnya, maka semua usahaku akan sia-sia. Berbahaya. Wu Yunhu tersenyum pahit pada dirinya sendiri sambil bergumam pada dirinya sendiri. Semuanya karena hati yang dingin ini, tapi aku tidak melakukan apa-apa. Itu saja, jika kamu tidak bisa sukses, kamu tidak bisa sukses. Aku mencoba yang terbaik, bahkan mempertaruhkan nyawaku. Aku rela menyerah. Meskipun hasil ini tidak memuaskanku, aku hanya bisa menerimanya. Tidak peduli betapa tidak berdayanya aku tidak punya cara untuk menyelesaikannya. Pada titik ini, Wu Yun sudah siap untuk menyerah. Bukannya dia tidak berpegang pada ide-ide sebelumnya. Seperti yang dia katakan pada dirinya sendiri tadi, apa yang ingin dia lakukan telah terlaksana. Sisanya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lakukan. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Namun, saat Wu Yun mendapat ide ini, di dalam tubuh fisik, tempat kekuatan api tertinggi terakumulasi, tiba-tiba terjadi gelombang fluktuasi halus. Ini adalah perubahan yang sangat berbeda dari sebelumnya. Melihat ke dalam, Wu Yun merasa lebih aneh. Saya melihat bahwa di pusat di mana kekuatan api terakumulasi, kekuatan api di sekitarnya menyebar ke sekeliling, dan tempat kosong perlahan muncul di sana. Yang menyebabkan perubahan ini, sebenarnya itu adalah hati yang dingin. Apa maksudnya ketika ia memadatkan ruang kosong di sini? Apakah ia mencoba membimbing saya untuk melakukan sesuatu? Jika tidak, seharusnya tidak demikian. Ya, ia pasti mencoba memberitahu saya bahwa saya ingin melakukannya. Lakukan sesuatu. Hanya, apa yang harus aku lakukan? Wu Yun mengerutkan kening dalam-dalam dan bergumam. Bab 2703 yang penting berhasil. Saat ini, Wu Yun kembali bingung. Meskipun perubahan mendadak ini memberi Wu Yun beberapa spekulasi. Tapi itu hanya dugaan. Masih belum tahu. Dengan cara ini, Wu Yun tetap berada dalam kebingungan selama hampir seperempat jam. Dalam seperempat jam ini, keadaan tubuh Wu Yun sepertinya sudah pasti, tanpa perubahan apapun. Posisi berongga yang muncul di pusat kekuatan api pamungkas masih ada. Sepertinya tidak ada yang berubah. Namun, sebuah ide baru perlahan muncul di benak Wu Yun. Sebuah ide yang tiba-tiba, bahkan agak luar biasa. Tentu saja, idenya sebenarnya tidak terlalu luar biasa. Yang benar-benar luar biasa adalah solusi yang dibuat Wu Yun untuk mengatasi masalah ini. Karena Wu Yun tiba-tiba berpikir bahwa ini mungkin adalah hati Ming Han, menyadari bahwa dia tidak mampu membangkitkan seni bela diri api yang terhebat. Jadi, saya mengatakan kepadanya bahwa dia membutuhkan bimbingan. Itulah katalisnya. Katalis yang dipikirkan Wu Yun adalah manik kristal es di cincin penyimpanan yang belum digunakan. Manik-manik kristal elemen es termasuk dalam kekuatan tertinggi es, dan apa yang Wu Yun perlu bangun saat ini adalah seni bela diri api terhebat. Dengan cara ini, Anda bisa mengerti. Mengapa Anda mengatakan bahwa ide Wu Yun sangat luar biasa? Gunakan es untuk membangkitkan api. Dua kekuatan yang berasal dari dua ekstrim yang berbeda tidak diragukan lagi gila dan luar biasa. Namun, Wu Yun jelas tidak datang ke sini begitu saja. Alasan mengapa saya pertama kali memikirkan Ice Crystal Bats. Pertama, tidak ada hal lain yang dapat digunakan Wu Yun untuk mengkatalisasi kekuatan seni bela diri saat ini. Kedua, juga karena yang dibangkitkan saat ini adalah api pamungkas. Namun semuanya didominasi oleh inti dingin dari sistem es. Begini, sepertinya bisa dimengerti. Tentu saja ini hanya ide Wu Yun tidak tahu apakah akan berhasil atau kontraproduktif. Tapi setidaknya, ini adalah salah satu caranya. Mengenai apakah itu akan membantu kesuksesan atau menjadi kontraproduktif, Wu Yun tidak lagi peduli. Dengan kata lain, bukan berarti saya tidak peduli. Tetapi banyak hal telah berkembang hingga saat ini, dan dia tidak dapat mundur lagi. Mundur, kecuali sama seperti sebelumnya dan tidak ada jalan lain. Tapi selama dia punya kemampuan, dia tidak bisa mundur. Meskipun itu adalah metode dengan tingkat keberhasilan yang sangat rendah, Wu Yun akan tetap melakukannya. Sama seperti momen ini. Dia sudah membuat keputusan tanpa mengetahui tingkat keberhasilannya. Jangan ragu-ragu. Wu Yun langsung mengeluarkan manik kristal es. Awalnya, ini dimaksudkan untuk digunakan untuk pemurnian. Namun setelah dipikir-pikir, saya menyadari bahwa manik kristal elemen es ini tidak besar, jadi saya menelannya saja. Seteguk. Saat manik kristal es memasuki tubuhnya, Wu Yun bisa merasakan kekuatan tertinggi es di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan. Itu adalah ekspresi kegembiraan. Namun Wu Yun harus menekan hentakan kekuatan es di tubuhnya. Dia takut jika dia tidak berhati-hati, manik kristal es akan diserap oleh kekuatan es. Itu bukanlah niatnya.
Meskipun dia benar-benar ingin menggunakan kekuatan es tertinggi, dia menyerap manik kristal es ini dan dengan cepat menjadi lebih kuat. Tapi setidaknya dia tidak berpikir begitu sekarang. Dibandingkan dengan apakah kekuatan pamungkas es menjadi lebih kuat, membangkitkan seni bela diri api pamungkas tidak diragukan lagi lebih penting. Oleh karena itu, di bawah bimbingan kendali ilahi Wu Yun, manik kristal elemen es perlahan melayang ke tempat berlubang di tengah tempat kekuatan api pamungkas disimpan di dalam tubuhnya. Namun, Wu Yun tidak langsung memasukkannya. Dia tidak berani melakukan ini. Hati Ninghan harus diizinkan untuk membimbing Tuhan. Dan hati Minghan sepertinya merasakannya. Ia mungkin merasakan kedatangan manik kristal es. Atau mungkin dia tahu apa yang dipikirkan Wu Yun. Selanjutnya, tindakan Minghan Zenshin meyakinkan Wu Yun bahwa semuanya persis seperti dugaannya. Ya, tebakannya benar. Pada saat ini, setelah Wu Yun menghilangkan kekuatan sucinya, hati Minghan segera mengendalikan manik kristal es. Dan pada saat yang sama, dia menempatkan manik kristal elemen es di lubang di tengah kekuatan api tertinggi. Pada saat itu, es dan api, kedua kekuatan tersebut, mengalami momen konfrontasi yang ekstrim. Namun kekuatan Nether Cold Heart dengan cepat diintegrasikan ke dalamnya. Bagaikan pembawa damai, kedua kekuatan yang bersaing itu menjadi tenang dalam sekejap. Segera setelah itu, manik kristal elemen es langsung diatomisasi. Tidak, ini bukan atomisasi. Sebaliknya, ia diberi energi sepenuhnya. Semua energi langsung diintegrasikan ke dalam kekuatan api pamungkas di sekitarnya. Saya tidak tahu bagaimana hati yang dingin itu melakukannya. Kedua kekuatan tersebut menyatu tanpa menimbulkan ketidaknyamanan atau konflik. Dan saat itulah fusi selesai. Berdengung. Wu Yun merasakan suara yang memekakkan telinga tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Suara inilah yang membuat seluruh tubuh Wu Yun sedikit membeku seperti tersengat listrik. Tapi itu bukan rasa sakit, itu kenyamanan. Perasaan yang sangat nyaman. Ia merasa kekuatan api tertinggi di tubuhnya tidak lagi terbatas pada tubuh fisiknya. Sebaliknya, ia dengan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan menyebar. Ini merupakan kenyamanan yang tak terlukiskan. Terlebih lagi, perasaan ini cukup membuat Wu Yun sangat bersemangat. Karena Wu Yun dapat yakin bahwa perasaan saat ini sama persis dengan saat dia pertama kali terbangun dari seni bela diri es terhebat. Dengan kata lain, seni bela diri api pamungkasnya sedang bangkit. Seni bela diri keempatnya adalah kebangkitan. Tidak peduli bagaimana Wu Yun melakukan semua ini. Keberuntungan, pertarungan buta, atau mungkin dia mempertaruhkan nyawanya. Semua alasan sudah tidak penting lagi. Yang penting itu berhasil. Wu Yun bergerak maju dengan cepat menuju kesuksesan. Bab 2704 Jika kamu tidak melakukannya, kamu akan mati. Mungkin karena kami sudah punya waktu persiapan 6 hari. Pada saat ini, pada saat saya mendapat bantuan dari manik kristal elemen es ini. Kecepatan kebangkitan seni bela diri api pamungkas Wu Yun ternyata sangat cepat. Bahkan bisa digambarkan terlihat dengan mata telanjang. Hanya membutuhkan sekitar 20 napas sebelum dan sesudahnya. Semuanya adalah kesimpulan yang sudah pasti. Berhasil, akhirnya saya berhasil. Wu Yun bergumam pelan, merasakan kekuatan yang sangat panas di tubuhnya. Dengan sedikit dorongan, kekuatan api akan mengalir di telapak tangan. Terlebih lagi, inilah kekuatan api seni bela diri. Itu bukanlah jenis api suci atau api peri yang diperoleh Wu Yun sebelumnya. Jadi, perasaannya sangat berbeda. Belum lagi siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Tapi setidaknya, Wu Yun merasa bahwa api seni bela diri yang terbangun di tubuhnya tidak akan lebih lemah dari api apapun yang pernah dia lihat, atau bahkan bisa dia tebak, yang bisa dia sentuh dalam lingkup kekuatannya. Namun, setelah berkenalan satu sama lain, Wu Yun perlahan mengerutkan kening. Kemudian dia berbisik kaget, aneh. Saat aku membangunkan seni bela diri es terhebat sebelumnya, aku membangunkan pedang es pada saat yang sama. Mengapa aku tidak melihat pedang api di seni bela diri terhebat? Api kali ini. Atau, kali ini seni bela diri api terhebat, meskipun keduanya terhebat, tidak sebagus seni bela diri es terhebat. Dengan berbisik, Wu Yun mencoba berulang kali, mencoba memadatkan kekuatan api, mencoba memadatkan pedang api dengan pegangan yang mirip dengan pedang es. Tapi yang tidak dia duga adalah dia terlalu memikirkannya. Dengan kata lain, kekhawatirannya terlalu berlebihan. Bukan berarti tidak bisa dipadatkan. Tapi ini bukan waktunya. Tidak, setelah menyelesaikan kebangkitan seni bela diri api terhebat, sekitar 50 napas kemudian. Selama pengujian berulang-ulang Wu Yun, secara bertahap, pedang panjang berwarna merah menyala yang benar-benar merah dan berkilauan dengan kekuatan panas mengembun. Ternyata pedang itu akan keluar setelah beberapa saat. Tapi, rasanya pedang api ini lumayan. Wu Yun berkata pada dirinya sendiri dengan gembira, sambil melambaikan pedang di tangan. Dan saat ujung pedang menari-nari di udara, kemanapun pedang itu lewat, ada kekuatan panas yang membara, begitu panas hingga udara mengeluarkan suara mendesis yang halus.
Ini adalah pemandangan yang sangat berbeda dari Sword of Ice. Pedang es, kemanapun pedang itu lewat, akan memunculkan sepotong es. Pedang api menimbulkan gelombang udara panas. Es dan api, dua ekstrim, haha, aku tidak menyangka bahwa aku benar-benar bisa membangkitkan dua seni bela diri yang sangat berbeda pada saat yang sama. Wu Yun tiba-tiba menjadi bersemangat sambil bergumam, dan kemudian dia juga menggunakan seni bela diri es yang terhebat. Di tubuhnya, ditampilkan, dan pedang es juga muncul di tangannya. Saat ini, saya tidak tahu apakah masih hati Ninghan yang memeriksa dan menyeimbangkannya. Setelah kebangkitan, apa yang disebut kekuatan konflik tidak ada lagi. Kedua kekuatan seni bela diri tersebut kini dapat hidup berdampingan dengan damai. Tangan kiri dan kanan Wu Yun memegang pedang es dan pedang api. Pada saat ini, sebuah ide yang sangat gila tiba-tiba muncul di benak Wu Yun. Tapi ini benar-benar gila. Dia sebenarnya berpikir, mungkinkah menggabungkan kedua seni bela diri yang telah bangkit ini menjadi satu? Saat ini, jika ada seseorang di sekitar dan mengetahui apa yang dipikirkan Wu Yun, maka saya khawatir ada orang yang mengira Wu Yun adalah orang gila. Benar-benar orang gila. Dengan kata lain, sebelum kebangkitan, kedua kekuatan itu berkonflik. Selain itu, ini mungkin juga merupakan konflik yang sangat kuat. Hanya saja konflik semacam itu, dibandingkan dengan setelah kebangkitan selesai, sangatlah mustahil untuk dibisikkan pada saat yang bersamaan. Itu bahkan selisih 10 kali lebih tinggi. Dengan kata lain, setelah terbangun sekarang, di permukaan, tampaknya seni bela diri es terhebat Wu Yun dan seni bela diri api terhebat Wu Yun tidak saling mengganggu, dan bahkan dapat saling membantu dalam pertempuran. Tapi itu hanya bantuan satu sama lain. Jika ingin menggabungkan keduanya secara paksa menjadi satu. Kemudian, ketika saatnya tiba, jika terjadi kesalahan, kekuatan pantulan yang mengerikan akan meletus. Itu mungkin sesuatu yang tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Anggap saja begini, bahkan level Saint sebelumnya mungkin tidak mampu menahan kekuatan pantulan yang mengerikan seperti itu. Terlebih lagi, Wu Yun yang bahkan tidak memiliki tingkat kultivasi tertinggi sekarang. Tapi Wu Yun benar-benar berpikir begitu. Dia bahkan bersiap untuk melakukannya. Sebab, pikir Wu Yun, sepertinya dia memiliki banyak ilmu bela diri di tubuhnya sekarang. Apalagi jika mereka terpisah, tidak hanya akan merepotkan untuk bertarung, tetapi mereka juga tidak akan bisa memaksimalkan kekuatannya. Oleh karena itu, Wu Yun merasa jika dua seni bela diri es dan api yang terhebat dapat digabungkan, bukankah mungkin untuk memiliki 1 tambah 1, yang mana lebih besar dari 2? Saya harus mengatakan bahwa ini jelas merupakan metode yang tidak dapat terpikirkan oleh pikiran normal. Apalagi Wu Yun benar-benar mencari kematian. Dia baru saja mengembara dari tepi hidup dan mati, dan dengan bantuan hati Minghan, dia akhirnya terbangun pada seni bela diri api terhebat. Tidak, seni bela diri api tertinggi bahkan belum melakukan pemanasan. Siap bunuh diri lagi. Bersiaplah untuk menggabungkan dua seni bela diri terhebat. Terlebih lagi, Wu Yun sepertinya tidak hanya berpikir begitu, dia sedang bersiap untuk melakukannya. Saya masih harus mengatakan, jika Anda tidak melakukannya, Anda akan mati. Adapun Wu Yun, dia mencari kematian. Perlahan-lahan, saya melihat Wu Yun benar-benar mengaktifkan dua kekuatan seni bela diri dan menggabungkan dua pedang pamungkas di tangannya satu sama lain. Bab 2705 dikepung lagi. Mencari kematian. Tidak diragukan lagi mencari kematian. Mungkin, Wu Yun bisa memperoleh keuntungan tertinggi dari tindakan mencari kematian ini. Bagaimanapun, banyak peluang yang tercipta secara kebetulan. Namun, karena ia mencari kematian, lalu, kemungkinan kematiannya pasti lebih besar. Melihat dua pedang panjang dengan ekstrim berbeda akan menyatu. Wu Yun bahkan bisa secara bertahap merasakan kekuatan berputar yang keluar dari tubuh pedang dan di dalam tubuhnya. Tapi Wu Yun tidak berhenti karena ini, dia merasa ini adalah reaksi yang normal. Dia merasa dia harus bisa sukses. Meski begitu, tidak ada yang tahu dari mana rasa percaya dirinya berasal. Tapi dia sangat percaya diri. Apa yang Wu Yun tidak ketahui adalah bahwa apa yang dia lakukan sebenarnya lebih dari sekedar mencari kematian. Faktanya, ini sedang mencari kematian. Tapi seperti kata pepatah, orang yang punya takdir pasti punya takdir. Terkadang, itu hal yang bagus. Terkadang, itu buruk. Hanya saja terkadang hal buruk belum tentu benar-benar buruk. Sama seperti momen ini. Tepat ketika Wu Yun hendak melanjutkan fusi dan mendorong dirinya sampai mati. Tiba-tiba, teriakan keras datang dari kejauhan, tiba-tiba membangunkan Wu Yun dari keadaan ini, dan juga membuatnya menghentikan gerakan fusi di tangannya. Pada saat yang sama, hal pertama yang dia lakukan adalah mengambil kembali dua kekuatan seni bela diri ke dalam tubuhnya. Kedua pedang es dan api di tangannya juga dimasukkan kembali ke dalam tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan membuang muka. Teman baik,
Saya melihat lautan api yang lebat di sekitar saya, tanpa perhatian Wu Yun, saya tidak tahu kapan api itu menghilang. Sekelompok besar orang berkerumun di mana-mana. Kebanyakan dari mereka tidak diketahui Wu Yun. Wu Yun mungkin bisa mengenali beberapa wajah tersebut. Bukankah ini kelompok orang yang sama yang siap mengepung dan membunuhnya ketika dia terjebak dalam ilusi tengkorak dan melihat bahwa dia telah memperoleh manik kristal es? Benar sekali, ya, ini adalah sekelompok orang itu. Namun, jumlah orangnya jelas tidak terlalu banyak lagi. Sebelumnya jumlahnya puluhan ribu. Sekarang di sini, hanya ada beberapa ratus atau 1000. Saya tidak tahu bagaimana mereka bisa menyusul. Meski tidak lebih baik dari sebelumnya, tetap saja membuat Wu Yun merasa kulit kepalanya mati rasa. Bukannya aku takut, aku hanya menganggapnya merepotkan dan rumit. Terlebih lagi, ngomong-ngomong, bahkan jika Wu Yun dapat dengan mudah melarikan diri dari puluhan ribu orang sebelumnya. Tetapi pada saat ini, dengan ribuan orang ini, dia tidak mungkin lagi melarikan diri dengan tenang. Pertama, orang-orang ini dapat menonjol dari puluhan ribu orang dan bisa menyusulnya. Harus dibuktikan bahwa ribuan orang ini adalah penguasa mutlak. Setidaknya kekuatannya, termasuk segala aspek, jauh lebih unggul dari orang-orang itu. Dengan kata lain, mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Wu Yun. Tidak peduli seberapa dekat jarak ini, setidaknya mereka jauh lebih kuat dari kelompok orang sebelumnya. Kedua, orang-orang ini telah melihat kemampuan Wu Yun. Mereka tidak bisa lagi ceroboh seperti dulu. Dengan kata lain, berdasarkan kekuatan saja, sama sekali tidak ada satupun dari mereka yang menjadi lawan Wu Yun saat ini. Namun, saat mereka tiba, jumlahnya banyak. Kedua, bagaimanapun juga, mereka adalah para jenius terbaik dari wilayah alam dewa di berbagai planet dan dunia. Oleh karena itu, keluarga dan sekte di belakang mereka pasti akan memberi mereka banyak harta rahasia. Kali ini, mereka telah bersiap dan memiliki harta rahasia untuk pertahanan diri, semuanya tidak sesederhana itu. Segera, terdengar gemuruh pelecehan dan kemarahan. Wu Yun sudah dikelilingi oleh ribuan orang. Tapi Wu Yun tidak mendengarkan suara itu. Dia hanya melihat orang-orang ganas ini berkerumun. Dia mengerutkan kening secara diam-diam. Saya berpikir dalam hati, ini bukan pertanda baik. Pada saat yang sama, kami juga mulai memikirkan tindakan penanggulangannya. Pada saat ini, meskipun Wu Yun sendiri tidak mengetahuinya, ada satu hal yang pasti. Artinya, kemunculan orang-orang ini menyelamatkan Wu Yun. Jika bukan karena mereka, Wu Yun mungkin sudah mati karena tindakannya mencari kematian, perpaduan seni bela diri es dan api. Tapi Wu Yun sendiri tidak mengetahuinya. Terlebih lagi, Wu Yun tidak punya niat untuk memikirkan hal lain saat ini. Dia hanya beruntung bisa pulih dengan cepat, jadi es dan api, dua seni bela diri terhebat, tidak ditemukan oleh orang-orang ini. Meski dia senang, dia juga terlihat jelek. Seperti yang dinyatakan sebelumnya, Wu Yun tahu di dalam hatinya bahwa kali ini, tidak akan semudah terakhir kali untuk melarikan diri. Dan orang-orang ini tidak memberi banyak waktu pada Wu Yun. Pergilah ke neraka, bajingan. Saat dia berpikir, tiba-tiba terdengar suara gemuruh. Segera, sesosok tubuh terlihat melompat dari kerumunan. Itu adalah kekuatan yang menakutkan. Sebuah serangan bercampur dengan kekuatan seni bela diri yang agung. Gerakan itu terjadi tepat di antara alis Wu Yun. Sungguh tindakan yang kejam. Bisik Wu Yun diam-diam, dan pada saat yang sama menggunakan keterampilan tubuhnya untuk menghindar ke samping untuk menghindari serangan itu. Namun kejadiannya hampir bersamaan. Satu demi satu, lusinan sosok bangkit dari tanah bersama-sama. Lusinan serangan kuat meledak ke arah Wu Yun pada saat bersamaan. Selain itu, saya bertanya-tanya apakah mereka pernah melarikan diri oleh Wu Yun terakhir kali. Kali ini mereka tidak lagi bertindak sendiri-sendiri, tetapi benar-benar merencanakan dan bekerja sama. Hal ini menambah kesulitan Wu Yun. Aku pergi, apakah kamu begitu bersatu kali ini? Wu Yun menggeram diam-diam, tapi dia tidak melebih-lebihkan. Sosok itu melintas dan kemudian mundur dengan cepat. Cara membunuh dan pedang membunuh muncul pada saat bersamaan. Bunuh naga gila itu dengan satu gerakan dan tebas ke depan secara tiba-tiba. Aura pembunuh yang mengerikan menyapu dirinya, membunuh semua serangan yang datang di depannya. Tapi saat dia memblokir serangan itu, lusinan serangan lainnya datang pada saat yang bersamaan. Ini adalah kerja sama mereka. Ini benar-benar berbeda dari formasi terpisah terakhir kali. Sialan, tidak ada ketidakadilan, kamu benar-benar ingin membunuhku. Wu Yun mengertakkan gigi dan meraung, dan pada saat yang sama, kemarahan muncul di matanya. Bab 2706, Serangan yang direncanakan. Ledakan. Jurus lain digunakan untuk membunuh naga gila itu. Di saat yang sama, Wu Yun dengan cepat mundur. Namun kali ini berbeda dari sebelumnya. Kali ini, Wu Yun tidak melawan dengan mudah. Karena serangan gelombang kedua ini jelas lebih kuat dari gelombang pertama. Namun, itu hanya memaksa Wu Yun mundur.
Serangan ini tidak dapat mengalahkannya. Namun nyatanya, hingga saat ini, Wu Yun belum berpikir jernih di dalam hatinya. Mengapa orang-orang ini melakukan hal ini? Mengapa Anda ingin membunuhnya? Jika Anda menginginkan sesuatu darinya, bukankah lebih baik menangkapnya hidup-hidup? Sekalipun mereka membunuhnya, orang-orang ini tidak akan mendapat apa-apa. Namun, Anda sebenarnya bisa merasa lega jika memikirkannya. Lagi pula, jumlahnya sangat banyak, dan apa yang didapat Wu Yun terbatas. Ide-ide mereka mungkin adalah sesuatu yang tidak diinginkan oleh siapapun. Namun, meskipun Anda bisa mengetahuinya, pikirkan kembali. Faktanya, Wu Yun juga diam-diam menganggapnya lucu. Orang-orang ini juga dikenal sebagai monster super di berbagai planet dan dunia, tetapi mereka tampaknya tidak terlalu pintar. Kalau berhasil, dunia Wutian begitu besar dan tersebar ke segala penjuru, mencari harta karun satu persatu, jadi pasti tidak ada yang bisa ditemukan. Mungkinkah dia benar-benar tidak bisa menemukan sesuatu yang lebih baik dari yang didapat Wu Yun? Dia hanya ingin mengawasi Wu Yun. Tidak ada yang salah dengan otaknya, tapi siapa yang salah dengan otaknya? Namun nyatanya, hal ini pada akhirnya disebabkan oleh rasa cemburu. Tanpa rasa iri, semua ini tidak akan mungkin terjadi. Pikiran ini baru saja terlintas di benak Wu Yun. Sebentar saja. Di sana, gelombang serangan ketiga dari kerumunan di sekitar telah tiba. Tidak diragukan lagi, karena mereka menyerang secara tertib, serangan gelombang ketiga ini harus lebih kuat dari serangan gelombang kedua. Tentu saja Wu Yun masih bisa menanggungnya. Tapi Wu Yun merasa terus seperti ini bukanlah suatu pilihan. Saat ini, tampaknya taktik orang-orang ini, di satu sisi, adalah untuk mencegah dia tiba-tiba melancarkan serangan kuat seperti terakhir kali dan melarikan diri dengan tenang. Di satu sisi, mereka ingin menghabisinya melalui gelombang demi gelombang serangan gabungan yang meningkat secara bertahap. Untuk mencapai tujuan kemenangan dan pembunuhan. Ribuan orang mungkin membuat keributan dengan menggunakan metode seperti itu untuk menangani Wu Yun. Namun nyatanya, ini juga merupakan cara teraman dengan tingkat keberhasilan tertinggi. Jika ia menyerang dengan paksa, bukan tidak mungkin jika Wu Yun meledak dan menyerbu keluar. Dan jika mereka menyerang dengan tertib, Wu Yun tidak akan punya kesempatan untuk keluar. Setidaknya dia tidak bisa kabur semudah yang dia lakukan terakhir kali. Situasinya sudah tidak menguntungkan bagi Wu Yun. Wu Yun juga mengerutkan keningnya dalam-dalam. Sekarang dia sudah menebak taktik orang-orang ini. Maka kita harus menemukan cara untuk mengubah situasi ini. Meski konsumsinya tidak banyak sekarang. Namun jika ini terus berlanjut dalam waktu yang lama, kekuatan suci dalam tubuhnya cepat atau lambat akan habis. Atau, belum lagi kelelahan total, meski hanya lemah, itu adalah bahaya yang cukup fatal bagi Wu Yun dalam situasi ini. Oleh karena itu, Wu Yun harus berubah. Namun, cara mengubahnya membuat Wu Yun pusing. Ledakan. Sekali lagi, ada gerakan untuk membunuh naga gila itu. Wu Yun sekali lagi bertahan dari serangan gelombang ketiga. Tapi kali ini, dia mundur lebih jauh, dan dia bahkan merasakan darah mendidih di tubuhnya. Dan ini juga memperkuat gagasan Wu Yun untuk mengubah situasi ini. Awalnya, dia berencana untuk terus menahan beberapa gelombang serangan, dan kemudian memikirkan dengan hati-hati tentang bagaimana menghadapinya. Tapi sekarang sepertinya dia tidak punya waktu lagi. Serangan orang-orang ini semakin kuat. Jika dia bisa menahannya, dia mungkin tidak akan mampu menahan beberapa gelombang lagi. Dan dia harus membalikkan situasi ini sebelum dia menderita cedera apapun. Begitu dia terluka, dia akan langsung dirugikan, dan segala sesuatunya tidak akan mudah untuk dikatakan. Wu Yun bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Hal yang sama berlaku untuk orang-orang di sekitar Anda. Mereka dapat melihat bahwa meskipun Wu Yun dapat memblokir gelombang serangan ketiga ini, itu jelas tidak semudah dua gelombang serangan sebelumnya. Mereka tahu bahwa metode ini, rencana ini, berhasil. Oleh karena itu, beberapa dari mereka berteriak, lanjutkan, terus serang, sesuai rencana, gelombang orang berikutnya, cepat ambil posisi. Hari ini, kita harus membunuhnya, apa yang tidak bisa kita dapatkan, mengapa harus dia mengerti? Mencari kematian. Setidaknya, tidak ada yang namanya ini. Namun, Wu Yun terlalu malas untuk berpikir banyak saat ini. Dan orang-orang yang melancarkan serangan gelombang keempat sudah berada di tempatnya. Pada saat itu, murid Wu Yun tiba-tiba menyusut. Dia akan mewujudkan rencananya. Sebenarnya, ngomong-ngomong, ini bukanlah sebuah rencana. Dalam hal ini, dia tidak punya rencana. Kekuatan. Yang penting adalah kekuatan dan ledakan. Dengan kata lain, sebelumnya, Wu Yun hanya menggunakan jurus itu untuk membunuh tubuh aslinya. Namun saat itu, dia masih memiliki beberapa kartu truf yang tidak dia gunakan. Tapi kali ini, orang-orang ini bersiap dan bersiap untuk melawan gerakan bunuh diri yang sebenarnya. Oleh karena itu, Wu Yun tidak perlu ragu. Meski dia tidak ingin membeberkan beberapa kartu trufnya saat ini.
Tetapi pada saat krisis hidup dan mati ini, dia tidak terlalu peduli. Dibandingkan dengan kehidupan, rahasia tidaklah begitu penting. Bagaimanapun, segala sesuatunya hanya disebut rahasia ketika Anda masih hidup. Jika dia sudah mati, maka rahasia apapun tidak ada artinya sama sekali. Bunuh. Kamu memaksaku melakukan itu. Wu Yun menggeram dingin, dan Wu Yun siap mengambil tindakan. Saat ini, Wu Yun merasakan perasaan yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apakah itu karena amarahnya, atau karena kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh tiga seni bela diri di tubuhnya. Dia selalu merasa bahwa jika semua kekuatan ini dilepaskan, ribuan orang bahkan bisa terbunuh secara instan. Meski tidak bisa membunuh secara instan, jika lebih dari separuhnya terbunuh atau terluka, sudah pasti tidak masalah. Tentu saja, ini hanya ide Wu Yun. Mengenai apakah itu bisa dilakukan, dia tidak tahu. Meskipun dia tidak begitu mahir dalam menggunakan seni bela diri api terhebat dan seni bela diri es terhebat. Tapi Wu Yun hanya memiliki kepercayaan diri. Keyakinan yang tidak bisa dijelaskan. Bab 2707 Perpaduan Tiga Seni Bela Diri. Saat berikutnya, mata Wu Yun tiba-tiba memadat. Kemudian dua sinar cahaya sedingin es dan tajam keluar. Segera setelah itu, di sekitar tubuh Wu Yun. Berdasarkan kekuatan membunuh itu, dua kekuatan lainnya perlahan keluar. Ketika kedua kekuatan ini muncul, semua orang di sekitar mereka merasa sedikit tercekik. Mereka tertegun sejenak. Bahkan gelombang keempat orang yang bersiap menyerang pun sama. Sebab, mereka dapat dengan jelas merasakan bahwa kedua kekuatan yang terpancar ini masih merupakan kekuatan seni bela diri. Dengan kata lain, Wu Yun sebenarnya memiliki tiga seni bela diri di tubuhnya secara bersamaan. Dan, hal yang paling menakutkan adalah ketiga pencaksilat ini, selain cara membunuh, sebenarnya adalah api dan es, keduanya tidak cocok satu sama lain, secara teori tidak mungkin pencaksilat muncul pada orang yang sama dalam waktu yang bersamaan. Dan segera, orang lain menyadari ada yang tidak beres. Serangkaian seruan muncul seketika. Ya Tuhan, Tuhanku, es dan api, tidak, Tuhanku, itu bukan hanya es dan api, itu adalah es dan api tertinggi. Siapakah orang-orang ini? Tiga seni bela diri, muncul pada orang yang sama pada waktu yang sama, dan bahkan termasuk yang terhebat dari es dan yang terhebat dari api. Bagaimana dia bisa melakukannya? Bagaimana dia melakukannya? Gila, aku jadi gila. Tiga jenis, tiga kembangkan seni bela diri dan bangkit dalam satu tubuh pada saat yang sama. Berbagai seruan serupa terdengar tanpa henti. Saat ini, mereka sepertinya sudah lupa bahwa Wu Yun adalah orang yang ingin mereka bunuh. Namun beberapa orang dengan cepat menjadi tenang. Mulailah mengingatkan semua orang. Jangan panik, tetap berpegang pada rencana awal. Seni bela diri orang ini, kecuali metode membunuh, pasti diperoleh di dunia Wutian yang hebat ini. Ayo kita, bunuh dia secepatnya. Jika waktunya tiba, kita bisa carilah juga harta karun serupa di tempat lain. Begitu kata-kata ini keluar, itu seperti sebuah pencerahan. Orang-orang yang terkejut bereaksi tiba-tiba. Mungkin pikiran mereka masih dipenuhi keraguan. Misalnya mengapa Wu Yun mampu membangkitkan tiga seni bela diri sekaligus. Mengapa ada dua jenis di antara mereka, yaitu dua seni bela diri terhebat, es dan api. Dan kenapa, dia sebenarnya bisa menggunakan tiga seni bela diri sekaligus. Namun semua alasan sepertinya tidak terlalu penting bagi mereka saat ini. Lebih penting lagi, dia membunuh Wu Yun. Bunuh orang yang telah melakukan hal-hal yang bahkan tidak dapat mereka bayangkan. Wu Yun sangat baik. Dia begitu baik sehingga mereka sangat iri bahkan melihat Wu Yun hidup membuat mereka merasa tidak nyaman. Mari kita bicara tentang Wu Yun. Faktanya, ini adalah pertama kalinya Wu Yun menggunakan tiga seni bela diri sekaligus. Dia juga berjalan dengan ragu-ragu. Meski ia tidak yakin apakah menggunakan tiga ilmu bela diri sekaligus akan lebih ampuh dibandingkan menggunakan satu ilmu bela diri saja. Namun Wu Yun selalu yakin bahwa dalam praktiknya, 1 tambah 1 pasti lebih besar dari 2. Jika tidak, maka pendekatannya salah. Itu sebabnya dikatakan bahwa Wu Yun menggunakannya secara eksperimental. Tapi sekarang, tidak banyak waktu untuk menguji Wu Yun. Jadi, dengan kata lain, Wu Yun harus berhasil untuk selamanya. Dan kesuksesan itulah yang mencapai tujuannya. Bunuh naga gila. Setelah menggunakan dua kekuatan penguatan dari bayangan Dewa Bela Diri dan Menara Indah Bintang 9, termasuk 10 meridian di tubuh, 9 gua, dan berbagai kekuatan penguatan, semuanya diaktifkan. Dengan raungan rendah, pedang pembunuh di tangan Wu Yun sedikit melambai di udara. Di sisi kiri dan kanan tubuhnya, dua pedang panjang berbeda juga diayunkan. Masih trik yang sama. Jurus ini adalah keterampilan bela diri kedua dari metode pembunuhan Wu Yun. Belum lagi dibandingkan dengan jurus terkuat membunuh tubuh asli.
Bahkan dibandingkan dengan seni bela diri tingkat ketiga, area terlarang pembunuhan terakhir, itu masih kalah. Tapi Wu Yun baru saja memilih langkah ini. Bukan karena dia bodoh, tapi karena dia bijaksana. Pertama, Wu Yun mengetahui bahwa dua seni bela diri es ekstrim dan api ekstrim belum mencapai tingkat yang benar-benar kuat. Setidaknya, itu tidak cukup untuk mendukung tingkat seni bela diri membunuh tubuh asli. Maka langkah ketiga mungkin tidak cukup. Bahkan langkah kedua mungkin tidak cukup. Hanya saja Wu Yun ingin menggunakan metode membunuh untuk mempromosikan dua seni bela diri lainnya. Dengan cara ini, Anda bisa memaksimalkan kekuatan jurus ini. Dengan kata lain, Wu Yun ingin menggunakan kekuatan dua seni bela diri, es terhebat dan api terhebat. Terintegrasi ke dalam cara membunuh. Biarkan ketiga seni bela diri mengaktifkan gerakan ini pada saat yang sama untuk membunuh naga gila itu. Dia juga takut dua seni bela diri lainnya terlalu lemah dan tidak bisa memberinya seni bela diri yang kuat. Oleh karena itu, saya berkompromi dan memilih langkah kedua. Tapi bagaimanapun juga, begitu ide ini berhasil, kekuatan serangannya akan sangat menakutkan. Dalam kondisi peningkatan yang sama, jika berhasil, kekuatan gerakan ini mungkin akan jauh lebih kuat daripada bentuk pembunuhan sebenarnya dari metode pembunuhan tunggal. Namun jika tidak berhasil, lalu, mungkin ada konsekuensi yang tidak dapat dibayangkan Wu Yun. Namun, Wu Yun tidak banyak berpikir sekarang. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya. Jadi dia selalu merasa bahwa seni bela diri ini bisa diintegrasikan. Dan nyatanya, dia berhasil. Tapi saat kata-kata, bunuh naga gila, diteriakkan. Tiga kekuatan seni bela diri, bercampur dengan kekuatan suci agung di tubuhnya, dengan cepat terkondensasi di dada Wu Yun. Naga pembunuh yang menggabungkan kekuatan es dan api, sungguh menakutkan. Untuk sesaat, gelombang udara berbentuk naga yang dibentuk oleh energi yang terkondensasi ini bahkan lebih menakutkan daripada naga sungguhan. Dan konsentrasi gerakan ini sekali lagi menekan ribuan orang di sekitarnya. Tapi sepertinya ini hanya penampakan saja. Tepat saat gerakan ini dipadatkan. Pada saat Wu Yun sangat gembira dan diam-diam mengira dia telah berhasil, dia siap membunuhnya dengan gerakan ini. Puff! Seteguk besar darah muncrat dari mulut Wu Yun. Pada saat ini, Wu Yun sepertinya kesurupan. Di dalam tubuh, kedua kekuatan berada dalam kekacauan yang tak tertandingi. Itu adalah es dan api, dua kekuatan seni bela diri. Mereka sepertinya tiba-tiba melakukan kekerasan. Wu Yun sebenarnya tidak bisa menekan mereka sama sekali. Bab 2708 Reaksi Akibat Bertabrakan. Sial, apa yang terjadi? Mengapa kedua kekuatan ini tiba-tiba menjadi begitu ganas? Sakit, mereka bertabrakan dengan meridianku. Apakah aku membuat kesalahan di suatu tempat? Aku harus mengatakan, ini tiba-tiba itu datang tiba-tiba, yang membuat Wu Yun sedikit panik. Ini bukan lelucon, kekuatan tumbukan di tubuhnya begitu kuat sehingga Wu Yun bahkan merasa bahwa dia bisa mati akibat benturan kekuatan ini kapan saja. Di mana kesalahanku? Di mana kesalahanku? Wu Yun terus berpikir diam-diam sambil menahan rasa sakit yang mengalir deras di dalam tubuhnya. Akhirnya, dia memikirkan apakah itu penghalang dan konflik antara dua kekuatan es dan api. Apa tidak mungkin meleleh? Bisiknya diam-diam. Namun Wu Yun segera membantah dugaan tersebut. Tidak mungkin. Karena mereka ada di tubuhku pada saat yang sama, itu membuktikan bahwa mereka telah aku serahkan. Lalu kenapa mereka tidak bisa menyatu? Setelah memikirkannya, aku tidak tahu. Dan Wu Yun lambat laun tidak lagi berminat memikirkan hal ini. Karena rasa sakitnya menjadi semakin hebat. Kekuatan tertinggi api dan kekuatan tertinggi es di tubuhnya menjadi semakin gila. Sungguh gila sehingga Wu Yun tidak bisa lagi mengendalikannya sama sekali. Dan, ini lebih dari itu. Orang-orang di sekitarnya juga melihat kelainan Wu Yun. Meski semuanya terjadi begitu saja terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Tapi semua orang di sekitarnya bereaksi setelah hening sejenak. Seseorang berteriak, Wu Yun, ada sesuatu yang salah dengan dia. Dia pasti terkena serangan balik oleh perpaduan tiga seni bela diri. Haha, Tuhan membantu kita, silakan, bunuh dia. Serupa masih ada lagi dan lebih banyak lagi suara-suara ini. Mereka takut dengan keadaan Wu Yun sekarang, dan mereka juga sangat gembira karena keadaan Wu Yun saat ini. Karena mereka tahu bahwa Wu Yun, yang berada dalam kondisi seperti itu sekarang, akan benar-benar bergerak. Saya khawatir tidak banyak orang yang mampu menanggungnya. Bahkan jika dia tidak mati, meskipun itu hanya akibat setelahnya, dia mungkin akan terluka parah karena keterkejutannya. Tapi sekarang, Wu Yun mendapat serangan balik, dan jelas bahwa peluang mereka telah tiba. Untuk sementara waktu, satu demi satu, setidaknya ratusan orang, bangkit dari tanah bersama-sama, masing-masing menggunakan serangan mereka sendiri, dan menyerang ke arah Wu Yun. Sial, bajingan sialan ini. Melihat pemandangan seperti itu, Wu Yun mengertakkan gigi dan menggeram.
Dia sangat kesakitan sehingga sulit mengalihkan perhatiannya dari hal lain. Dengan kata lain, jika Anda memberinya waktu sekarang, biarkan dia segera mengambil kembali semua kekuatan yang telah dilepaskannya. Biarkan dia bermeditasi dan mengatur nafasnya dengan tenang, dan mungkin dia tidak akan terlalu terpengaruh. Dia mungkin pulih dari pranayama tanpa cedera. Namun, hal ini tidak terjadi. Dia tidak bisa menyembuhkan lukanya dengan tenang. Ia bahkan harus mengesampingkan sementara keadaan di dalam tubuhnya untuk menangani hal lain. Dengan cara ini, sebenarnya setara dengan memaksa Wu Yun mati. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Ayolah, bajingan, kamu ingin membunuhku. Haha, meskipun aku mati, kamu tidak akan bisa hidup dengan baik. Tiba-tiba, mata Wu Yun menyipit, ekspresinya dingin dan serius. Menggertakkan giginya dan mengaum. Dia telah membuat persiapan, dan dia sepenuhnya siap. Terlepas dari hasilnya, setidaknya, dia tidak boleh membiarkan para bajingan ini berhasil. Bunuh, naga gila. Di bawah raungan, naga gila energi yang secara bertahap mulai melemah karena benturan kekuatan internal Wu Yun dengan cepat mengembun lagi. Bahkan, untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, kondensasi kali ini bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Tapi Wu Yun sendiri jelas sedikit tidak bisa bertahan. Seteguk besar darah terus muncrat dari mulutnya. Ia bahkan merasa beberapa meridian di tubuhnya telah putus akibat benturan kekuatan es dan api. Namun, dia tidak mempedulikannya, dan dia tidak punya waktu untuk mempedulikannya. Mengaum. Raungan naga yang terdengar samar namun nyata mengguncang langit. Saat pedang pembunuh jatuh di tangannya. Naga pembunuh di depan dibentuk dengan memadatkan kekuatan tiga seni bela diri, dan dengan ayunan kepalanya, ia menyapu ke depan. Dunia terbalik dan udara mendidih. Seluruh ruangan bergetar hebat. Bahkan seluruh langit di sekitarnya telah berubah warna. Dan ribuan orang di sekitarnya, apakah mereka datang dari penyerangan atau menjaga Wu Yun dari kejauhan, takut dia akan melarikan diri. Tidak ada yang selamat. Semuanya diselimuti oleh kekuatan membunuh Wu Yun. Boom, boom, boom. Naga gila pembunuh itu menyapu angkasa. Rentetan suara gemuruh keras yang mengguncang langit terus terdengar. Ruang terus bergetar. Rentetan jeritan dan ratapan pun terus terdengar. Beberapa sudah mati. Beberapa dari mereka tidak tewas, namun terluka parah. Itu tidak melebihi ekspektasi Wu Yun. Dengan gerakan ini, dia justru membunuh dan melukai ribuan orang di sekitarnya, dan tidak ada seorang pun yang selamat. Puff! Seteguk darah lagi muncrat. Wu Yun sendiri pun tidak luput. Dia dipukul mundur oleh dua kekuatan es dan api di tubuhnya. Luka yang dideritanya sendiri, kecuali mereka yang meninggal, mungkin tidak lebih ringan dari siapapun yang hadir. Saat ini, wajah Wu Yun berubah menjadi hijau dan merah. Tubuh juga terus berubah. Kadang mengembang dan kadang mengecil. Fitur wajahnya juga terdistorsi secara gila-gilaan. Jelas sekali Wu Yun akan mati kapan saja. Saat ini, Wu Yun tidak berniat melihat orang-orang di sekitarnya yang telah disakiti olehnya. Dia hanya ingin segera keluar dari sini. Karena dia tahu seseorang belum mati. Oleh karena itu, ia harus pergi, karena ia harus segera mencari tempat untuk menyembuhkan luka-lukanya dan menenangkan kekuatan di tubuhnya. Hanya dengan cara inilah dia dapat bertahan hidup. Kalau tidak, dia mungkin tidak punya pilihan selain mati. Bab 2709 Akankah ada keajaiban lain? Oleh karena itu, Wu Yun memanfaatkan kekuatan terakhir yang dimilikinya dan terbang menjauh dari tempat ini selagi dia masih bisa bergerak. Adapun konsekuensi dari tindakan tadi, dia tidak terlalu jelas. Yang dia tahu hanyalah dia akan menghempaskan ribuan orang yang hadir. Pasti banyak yang meninggal, tapi yang tidak meninggal pasti banyak. Dan yang diketahui Wu Yun hanyalah itu. Setelah sekitar 50 napas, Wu Yun bergerak pada jarak tertentu dengan kecepatan ekstrim yang dia paksa untuk bertahan. Adapun di mana dia berakhir, dia tidak tahu lagi. Saya hanya melihat sekeliling dengan santai dan melihat bahwa ini adalah sarang di pegunungan berbentuk segitiga. Menurutku seharusnya cukup aman di sini. Setidaknya ini jauh lebih aman daripada ruang terbuka lebar itu. Jadi, dia berakhir di sini. Tentu saja tidak mendarat mulus. Sebaliknya, ia jatuh langsung dari udara dan menghantam tanah dengan keras. Setelah mendarat, seteguk besar darah terus keluar dari mulutnya. Saya tidak tahu apakah itu jatuh. Tapi itu tidak masalah. Pada awalnya, ketika dia mendarat, Wu Yun hampir tidak bisa mempertahankan kesadaran terakhirnya. Dia masih berpikir untuk bangun dan bermeditasi dengan cepat, mencoba menemukan cara untuk menenangkan kekuatan tumbukan yang mendidih dan menggelinding di tubuhnya. Tapi yang jelas, dia hanya bisa memikirkannya. Faktanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia bahkan pingsan saat pikiran itu muncul di benaknya. Tidak ada lagi kesadaran. Dengan kata lain, apakah sisanya bisa bertahan sebenarnya bergantung pada kehendak Tuhan. Setelah pingsan, kondisi Wu Yun sebenarnya tidak membaik. Bahkan menjadi lebih buruk.
Hanya saja saya tidak sadar, jadi saya tidak tahu sakitnya, dan wajah saya kehilangan ekspresi. Tubuh fisiknya masih mengembang dan menyusut. Aura di sekelilingnya juga gila dan kacau. Ini jelas merupakan obsesi. Faktanya, ide Wu Yun benar. Sekarang kekuatan es dan api menjadi miliknya. Saat menyerang, kita bisa saling membantu untuk saling menguntungkan dan belajar dari kekuatan masing-masing. Tapi kesalahan Wu Yun adalah dia seharusnya tidak menggunakan kedua kekuatan seni bela diri ini untuk secara paksa mengintegrasikannya ke dalam gerakan seni bela diri lainnya. Dengan kata lain, cara membunuhnya sangat kuat dan tidak terpengaruh oleh kekuatan kedua ilmu bela diri tersebut. Terlebih lagi, cara membunuh tidak memiliki konflik yang jelas dengan dua seni bela diri es dan api. Hal ini membuat metode pembunuhan tidak terlibat. Tapi es dan api, kedua seni bela diri ini tidak terlalu kuat. Ditambah lagi mereka pada dasarnya saling eksklusif. Tapi itu adalah penolakan terakhir dari pihak lain. Dengan integrasi Wu Yun seperti ini, akan aneh jika tidak ada masalah. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Wu Yun saat itu dan tidak langsung membunuh Wu Yun, itu adalah berkah dari Tuhan. Adapun saat ini, apakah dia bisa bertahan atau tidak? Ini sepenuhnya kehendak Tuhan. Tapi setidaknya dari keadaan saat ini, Wu Yun sendiri pingsan lagi. Kemungkinan Wu Yun selamat sangat kecil. Kecuali jika keajaiban yang tak terbayangkan terjadi. Jika Anda benar-benar menunggu sampai ia tenang dengan sendirinya, pada dasarnya hal itu tidak mungkin. Dengan kata lain, kematian Wu Yun, mulai saat ini, pada dasarnya adalah akhir yang sudah ditakdirkan. Itu hanya masalah waktu. Tapi Wu Yun tidak lagi mengetahui semua ini. Dia benar-benar pingsan dan kehilangan kesadaran. Waktu berlalu secara bertahap. Dalam sekejap mata, beberapa jam berlalu. Keadaan Wu Yun tidak berubah sesaat pun. Bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Dan beberapa retakan sudah terlihat pada kulit tubuhnya. Ini sudah menjadi awal terjadinya ledakan. Dan ngomong-ngomong, ini sebenarnya adalah keajaiban. Secara teori, Wu Yun seharusnya sudah meledak sejak lama ketika dia pingsan. Namun tubuhnya masih menopangnya begitu lama. Niscaya, tubuh suci abadi dan seni dewa bela diri tertinggi memainkan peran penting. Tapi apapun kemampuannya, pada akhirnya itu terbatas. Upaya Wu Yun untuk bunuh diri kali ini terlalu serius. Retakan mulai muncul di tubuh daging, yang membuktikan bahwa tubuh suci abadi dan seni dewa bela diri tertinggi tidak lagi mampu menahannya. Jika tidak terjadi apa-apa, kematian Wu Yun akan datang. Meskipun Wu Yun tidak tahu apa-apa tentang hal itu. Tapi mungkin Wu Yun akan mengakhiri hidupnya dalam keadaan koma ini. Apalagi meskipun tubuh suci yang abadi memiliki kemampuan untuk meregenerasi tubuh fisik. Tapi kali ini, kekuatan seni bela diri yang menakutkan bertabrakan. Tidak ada yang bisa menjamin apakah jiwa Wu Yun bisa terpelihara kali ini. Jika tidak dapat dilestarikan dan tidak ada jiwa, maka kemampuan apapun, apalagi tubuh suci yang abadi, tidak akan berpengaruh. Apakah akan ada keajaiban? Akankah ada keajaiban kali ini? Jawabannya, apakah itu? Serahkan pada Tuhan. Wu Yun, yang sedang koma, tidak tahu lagi jam berapa. Mungkin, beberapa jam. Mungkin beberapa hari, bahkan 10 hari, mungkin lebih lama. Wu Yun hanya mengetahui hal itu ketika dia belum sepenuhnya bangun, tetapi kesadarannya telah pulih secara samar-samar. Samar-samar dia mendengar suara lama terngiang-ngiang di benaknya. Agak terputus-putus. Tidak dapat mendengar dengan jelas. Saya tidak tahu apakah itu karena kesadaran Wu Yun sendiri belum pulih sepenuhnya, atau karena suara itu datang sesekali. Yang lebih penting adalah isi suara ini. Meskipun dia mendengarnya samar-samar, bahkan sedikit kabur, Wu Yun sangat terkejut dengan isinya. Dari suara ini, Wu Yun mendengar identitas pemilik suara tersebut. Saya juga tahu mengapa saya mendapat konsekuensi seperti itu. Saya semakin mengerti betapa bodohnya ide saya sebelumnya untuk menggabungkan kedua seni bela diri itu. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah terpikirkan oleh Wu Yun sebelumnya. Setelah memilah secara kasar isi kata-kata itu, Wu Yun tiba-tiba terbangun dengan sentakan yang tiba-tiba. Bab 2710 Berita tentang Wu Lingtian. Lalu, apakah itu pendiri dunia Wu Tian? Dia pencipta dunia ini. Wu Yun tiba-tiba melompat, duduk, dan berbisik kaget. Kemudian, dia segera menutup matanya dan memasuki dunia kesadarannya sendiri. Dia siap mencari sumber suara itu lagi. Namun, dia tidak menemukannya. Karena suara itu sepertinya sudah hilang sama sekali. Bahkan sepertinya semuanya terjadi begitu saja dalam mimpi tanpa peringatan apapun. Kini tak ada lagi jejak yang tersisa. Setelah mencari tanpa hasil, Wu Yun tidak punya pilihan selain menyerah. Dia mulai tenang dan memikirkan baik-baik seluruh situasi. Pada saat yang sama, dia juga dengan hati-hati memilah konteks dari hal-hal yang baru saja dia dengar saat dia dalam keadaan koma. Lambat laun, dia mulai memahami sesuatu. Belum lagi apakah suara tadi itu asli atau palsu,
atau hanya ilusi. Namun satu hal yang pasti, pemilik suara itu pasti menggunakan suatu cara untuk menyelamatkannya. Kalau tidak, dia mungkin sudah mati. Dia sadar akan keadaannya saat itu. Sebelum dia koma, dia bahkan tahu bahwa dia bisa mati mendadak kapan saja. Tapi tidak, sekarang dia masih utuh. Bisa dibayangkan semua ini tidak bisa disembuhkan secara alami. Aku pergi. Aku tidak menyangka tindakanku saat itu sebodoh itu. Aku sebenarnya ingin secara paksa menggabungkan dua seni bela diri es dan api. Teman baik, begini saja, beruntung bahwa orang-orang itu tiba tepat waktu dan menghentikanku. Kalau tidak, begitu aku benar-benar menggabungkan dua pedang panjang es dan api, aku khawatir aku akan mati. Aku khawatir. Inilah yang disebut keberuntungan. Adapun memikirkan hal ini, pikiran Wu Yun berhenti sejenak, dan kemudian dia tertawa diam-diam. Kemudian dia terus berbisik, adapun serangan balasannya, aku menerima serangan balik seperti itu, haha. Sepertinya itu karena aku terlalu bodoh dan menganggap semuanya terlalu sederhana. Kedua kekuatan itu bisa digabungkan dalam serangan itu, tapi bagaimana mungkin untuk secara langsung mengintegrasikan seni bela diri dari seni bela diri lain? Jika Anda benar-benar setuju dengan apa yang Anda katakan, itu tidak akan membunuh saya, jadi saya beruntung. Sepertinya saya bisa, jangan terlalu impulsif di masa depan. Perpaduan seni bela diri jauh lebih buruk daripada milikku. Sangat mudah untuk berpikir. Tetapi, orang itu, mengapa dia membantuku? Setelah menertawakan dirinya sendiri, Wu Yun kembali tenang. Orang itu, pencipta dunia Wu Tian, kenapa dia ingin membantuku? Kamu adalah murid Wu Lingtian, kan? Haha, benar. Anak itu Wu Lingtian sebenarnya bisa menerima monster sepertimu, itu benar. Ini sangat bagus. Tiba-tiba, sekali lagi, suara tua itu terngiang di benak Wu Yun. Apalagi suaranya kali ini lebih jernih dari sebelumnya. Semuanya menjadi lebih nyata. Wu Yun bahkan merasa orang itu ada di samping Wu Yun. Namun fokus perhatian Wu Yun saat ini bukan di sini. Yang dia fokuskan adalah isi kalimat ini. Dapat dikatakan bahwa setelah Wu Yun mendengar isi dari dua kalimat ini, dia bahkan lebih terkejut daripada ketika dia mendengar hal-hal itu sebelumnya. Senior, kamu kenal tuanku, di mana kamu mengenalnya? Di mana dia? Pernahkah kamu melihatnya? Wu Yun bertanya dengan tidak sabar. Wu Yun sudah lama tidak mendapat kabar tentang tuannya dan Wu Lingtian. Sejak Wu Lingtian meninggalkan beberapa petunjuk yang relevan untuknya di area alam dewa pertama terakhir kali, dia telah menghilang sepenuhnya tanpa jejak. Wu Yun telah mencari. Namun karena kekuatannya yang rendah, dia tidak dapat menemukannya. Bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Kali ini, bagaimana mungkin dia tidak bersemangat ketika tiba-tiba mendengar berita tentang Wu Lingtian? Tapi, tidak ada suara lagi. Pertanyaannya tidak mendapat tanggapan. Senior, apakah kamu kenal tuanku Wu Lingtian? Bagaimana kabarnya sekarang? Setelah beberapa saat, Wu Yun bertanya lagi dengan ragu-ragu. Namun, masih belum ada tanggapan. Suara itu sepertinya telah menghilang lagi. Kemudian, Wu Yun dengan ragu-ragu bertanya beberapa kali lagi, tetapi tetap mendapatkan hasil yang sama. Saya tidak punya pilihan selain menyerah. Ngomong-ngomong, sepertinya semua ini ada hubungannya dengan tuanku. Aku harus meningkatkan kekuatanku dengan cepat. Aku harus pergi ke alam suci. Sebelumnya, mereka yang mengirimku ke sini memberitahuku itu selama sekali saya mencapai tingkat suci, saya bisa kembali. Jika tidak terjadi apa-apa, ketika saya kembali, semua misteri akan terungkap. Kekuatan, saya harus meningkatkan kekuatan saya dengan cepat. Tuan, di mana Anda? Konspirasi macam apa yang kita ikuti? Tunggu saya, Anda harus menunggu saya. Meskipun saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, apapun yang terjadi, itu akan ditangani bersama oleh Anda dan saya, guru dan murid. Ambillah tanggung jawab, kamu tidak boleh menanggung semuanya sendiri. Tuan, tunggu aku. Setelah menyelesaikan kata-katanya, Wu Yun dengan cepat mengatur napasnya. Setelah memastikan bahwa tidak ada masalah di tubuhnya, Wu Yun untuk sementara membuang pikiran tidak berguna itu di benaknya. Bagaimanapun, suara itu telah hilang sama sekali. Adapun beberapa hal terkait, dia tidak dapat memahaminya meskipun dia mencoba memikirkannya. Dia hanya bisa menyimpulkan bahwa semua ini ada hubungannya dengan tuannya Wu Lingtian. Di saat yang sama, pada dasarnya juga dapat dipastikan bahwa suara yang didengarnya bukanlah suara pendiri dunia Wu Tian, kemungkinan besar hanya sisa ingatannya yang tertinggal di sini. Adapun kapan ditinggalkannya, tidak mungkin ditentukan. Tapi itu pasti pendiri dunia Wu Tian, dia mengira Wu Yun akan datang ke sini, dan dia juga berharap dia akan menderita bencana ini, jadi dia meninggalkan pemikiran sedih ini. Hanya dengan cara inilah semua ini dapat dijelaskan dengan baik. Lupakan saja, jangan pikirkan lagi, tingkatkan kekuatanku. Hanya ada satu hal yang perlu aku lakukan sekarang, tingkatkan kekuatanku dan capai tingkat suci secepat mungkin.
Mengesampingkan pikiran yang mengganggu, Wu Yun sekali-sekali lagi sangat percaya pada gagasan ini. Dia berdiri dan melihat sekeliling. Awalnya, Wu Yun hanya melihatnya dengan santai. Kemudian dia bersiap untuk pergi. Namun sepertinya dia tidak menyangka bahwa apa yang dilihatnya selanjutnya benar-benar mengejutkannya lagi.